cari tahu apa itu Kerajaan Tarumanegara. Taruma berasal dari dua kata, yaitu taruma dan negara. Negara berarti kerajaan atau negara, dan taruma adalah tarum atau nilam. Kerajaan diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang menyebutkan Tolomo. Kerajaan ini pernah mengirimkan utusannya ke Tiongkok di tahun 528 Masehi, 538 Masehi, 665 Masehi, dan 666 Masehi sebagai bentuk kunjungan persahabatan. Dikatakan juga menurut Gunawarman bahwa agama yang dianut kerajaan ini adalah Hindu. Kerajaan ini dibangun oleh Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Tahta digantikan oleh anaknya Dharmayawarman setelah beliau meninggal. Nah, setelah itu Raja Punawarman memerintah kerajaan pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Punawarman Sang Iswara Dwigwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jakatpati. Saat ini, kerajaan berada di puncak kejayaannya. Kemasyhuran Tarumanegara terlihat pada prasasti dengan dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai. Nah, contohnya seperti pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, Punawarman memerintah untuk memperdalam sungai Citarum. Setelah Punawarman bertahta, dilanjutkan lagi oleh Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Lalu dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan lagi oleh Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Dan dilanjutkan lagi oleh Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Pada saat itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra, dia hanya memiliki 2 orang putri. Yang sulung bernama Manasih menikah dengan Tarusbawa yang nantinya akan menjadi penerus kerajaan Tarumanegara. Sedangkan bungsu bernama Soba Kencana menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa yang nantinya akan menjadi pendiri kerajaan terbesar yaitu Sriwijaya. Satu prasasti Ciraletan ditemukan di desa Ciraletan terdiri atas batu dengan telapak kaki, lukisan laba-laba dan tulisan ikal mereka yang berisi seperti berikut. Kanta Syavanipate, Sri Mata Punawamana, Tarumanagarendrasya, Visnoriva Padapayam. Dan artinya ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Punawarman, Raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. 2. Prasasti kebun kopi ditemukan di kebun kopi Bogor yang terdiri atas satu baris yang diapit oleh 2 telapak kaki gajah berisi Jaya Visalasya, Tarumandrasya, Hastina, Airavata, Basya, Vibatidam, Padapayam. dan artinya Di sini nampak sepasang telapak kaki gajah yang seperti Airavata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam dan bijaksana. 3. Prasasti jambu ditemukan di kebun jambu Bogor yang isinya dan artinya gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya. Adalah pemimpin manusia yang tiada taranya yang termasyhur Sri Punawarman yang sekali waktu memerintah Tarumanegara dan yang baju jirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. 4. Prasasti Cidanghyang ditemukan di Sungai Cidanghyang tahun 1947. Isi dari prasasti ini adalah berupa puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang isinya adalah mengagung-agungkan keberanian Raja Punawarman. 5. Prasasti Muara Ciantan ditemukan di Kali Ciantan Bogor. Inskripsi ini belum dapat dibaca yang dipahatkan dalam bentuk aksara yang menyerupai sulur-suluran. 6. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bukit Pasir Awi Bogor.
Inskripsi ini juga belum dapat dibaca karena lebih berupa gambar daripada tulisan. 7. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu yang ada di Jakarta. Berbentuk bulat telur yang isinya kurang lebih mengatakan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau 11 km. Kerajaan mulai suram ketika dipimpin oleh Sudawarman. Dalam otonomi daerah, para raja-raja bawahan yang diberikan tidak disertai hukuman dan pengawasan yang baik. Selain itu juga munculnya saingan kerajaan yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, sehingga terjadi pemberontakan yang akhirnya pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Puretikandayun.